Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya. Nah, dalam perjumpaan dengan saya kali ini, saya ingin membawa kita membahas tentang orang tidak akan masuk surga jika tidak bertobat dari sifat ini menurut Alkitab. Nah, saudaraku yang kekasih. Nah, mari kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Apa sih sifat-sifat yang bisa membuat orang tidak bisa masuk surga? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini. Di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Di situ dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?" Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, mari kita lihat lagi di Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 juga, saudaraku yang kekasih. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah." Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh Efesus 5 ayat 5. Nah, kita lihat lagi di Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Nah, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persiteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Di situ firman Tuhan berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-22 juga berkata, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nah, jika kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus bertobat dari perbuatan-perbuatan dikatakan oleh 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, Efesus 5 ayat 5, dan juga Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-16 berkata bahwa, "Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah, jelas juga dikatakan di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19, "Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jikalau kita mau masuk di dalam kerajaan Allah,
kita harus bertobat, kita harus sadar, kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, dan juga yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-5, dan juga seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Nah, Wahyu 3 ayat 19 berkata bahwa barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian penyampaian firman Tuhan ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga perjumpaan kita kali ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.